Program naturalisasi menjadi salah satu upaya untuk terus dilakukan oleh PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia. Dengan mengincar pemain keturunan dan pemain asing yang tersedia menjadi warga negara Indonesia, PSSI berharap mampu meningkatkan kualitas tim di kancah internasional. Terbaru, nama Mads Helger dan Eleanor Render, dua pemain yang berkiprah di Eredivisie, dipastikan akan menjalani proses naturalisasi. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya upaya PSSI dalam menemukan talenta-talenta berkualitas yang bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi lebih tinggi. Namun, program naturalisasi ini bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 2010, PSSI telah melakukan naturalisasi beberapa pemain asing, terutama yang berasal dari Eropa. Meski awalnya diharapkan mampu membawa perubahan positif, nyatanya tak semua pemain naturalisasi berhasil memenuhi ekspektasi. Ada beberapa pemain yang meski dipenuhi harapan besar, justru gagal memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Berikut ini 5 pemain naturalisasi yang gagal bersinar. Bio Pauline. Bio Pauline, bek tengah asal Kamerun, sempat menjadi sosok yang sangat diandalkan saat bermain di Liga Indonesia bersama Persipura Jayapura. Bersama Boaz Salosa, Bio membantu Persipura meraih gelar juara Liga Indonesia pada musim 2008-2009 dan 2010-2011. Kemampuannya dalam menjaga pertahanan membuatnya menjadi salah satu pemain asing yang sangat dihormati di kancah sepak bola nasional. Dengan performa yang memukau di level klub, Bio Pauline pun dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2015. Harapannya, Bio bisa menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia. Namun, kenyataannya berbeda. Penampilan Bio di timnas tidak sebaik ketika ia membela Persipura. Penurunan performa ini membuat Bio jarang dipanggil kembali untuk memperkuat timnas Indonesia. Karirnya di level internasional pun terhenti begitu saja tanpa adanya prestasi yang menonjol. Ruben Wuar Banaran. Nama Ruben Wuar Banaran mungkin terdengar asing bagi pemain besar pecinta sepak bola Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Pemain yang sempat membela Barito Putra ini dinaturalisasi bersama Diego Michel pada tahun 2011, dengan harapan bisa memperkuat skuad Garuda di ajang SEA Games 2011. Kala itu, Ruben diharapkan bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Namun, ekspektasi tinggi itu tak pernah terwujud. Bukannya memberi kontribusi positif, Ruben malah gagal menembus skuad utama timnas Indonesia. Berbeda dengan Diego Michel yang berhasil masuk ke timnas utama, Ruben justru tersingkir. Penampilan yang kurang memuaskan membuatnya harus puas menjadi pemain yang nyaris terlupakan dalam sejarah timnas Indonesia. Karirnya pun tidak berkembang, dan ia perlahan hilang dari radar sepak bola nasional. Sergio Pandik. Sergio Pandik merupakan salah satu pemain naturalisasi yang paling menarik perhatian ketika pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia. Pengalamannya di kompetisi Eropa, terutama di Belanda dan Australia, membuat penggemar sepak bola Indonesia menaruh harapan besar pada sosok striker ini. Pandik dikenal sebagai penyerang yang produktif dan diharapkan bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia yang seringkali kurang tajam. Sayangnya, Sergio Pandik gagal memenuhi ekspektasi besar tersebut. Dalam ajang Pra-Piala Asia 2015, Pandik hanya mampu mencetak 1 gol dari 6 penampilan bersama timnas Indonesia. Penampilan yang jauh dari kata impresif yang membuat banyak pihak kecewa. Setelah itu, Pandik kembali ke Belanda dan sejak saat itu PSSI tidak pernah lagi memanggilnya untuk memperkuat timnas Garuda. Tony Cusel Lillipali. Tony Cusel adalah pemain kelahiran Belanda yang dinaturalisasi oleh Indonesia pada tahun 2012. Ia merupakan sepupu dari Stefano Lillipali, pemain naturalisasi lainnya yang berhasil membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Tony berposisi sebagai gelandang dan diharapkan bisa menjadi penggerak lini tengah tim dalam persiapan menuju Piala AFF 2012. Namun, harapan besar itu kembali tidak terwujud. Tony Cusel gagal menunjukkan performa yang konsisten dan tidak mampu bersinar di ajang internasional bersama timnas Indonesia. Setelah sempat bermain di klub Barito Putra, Tony akhirnya memutuskan untuk kembali ke Belanda. Karir sepak bolanya di Indonesia pun berakhir tanpa catatan yang berarti.
John van Beckering. John van Beckering sama seperti Toni Kroos dinaturalisasi oleh Indonesia pada tahun 2012 untuk memperkuat timnas di ajang Piala AFF 2012. Saat itu, ia dianggap sebagai salah satu solusi bagi masalah lini depan Indonesia yang kekurangan striker berkualitas. Namun, karir Beckering di timnas Indonesia tidak berjalan sesuai harapan. Selain gagal tampil maksimal di Piala AFF, Van Beckering juga mengalami penurunan drastis dalam karir sepak bolanya. Bahkan hidupnya kemudian dilanda masalah di luar lapangan. Van Beckering sempat tersandung kasus kriminal terkait kepemilikan 600 pohon ganja yang ditemukan di rumahnya di Arnhem, Belanda. Di tengah keterpurukan, Van Beckering bahkan pernah bekerja sebagai satpam di sebuah klub malam di Belanda. Kisah hidupnya menjadi salah satu contoh bagaimana seorang pemain yang memiliki potensi besar justru jatuh ke titik terendah setelah gagal memanfaatkan peluang di level internasional.